Ketemu saya lagi di sini dengan Hadi. Konten saya hari ini akan bercerita mengenai cara mencegah tindak pidana korupsi atau cara efektif memberantas tindak pidana korupsi. Perlu kita ketahui di sini bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Tapi tidak hanya itu, perbuatan seperti suap menyuap dan gratifikasi juga merupakan korupsi. Hal tersebut sudah sering terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi tindak pidana korupsi, dan perlu kita ketahui mengapa orang melakukan korupsi serta apa yang pantas buat pelaku-pelaku korupsi ini. Di sini korupsi itu sudah mengakar budaya bagi masyarakat. Maka itu kita bersama-sama wajib untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenapa orang melakukan korupsi? Perlu kita berpikir bahwa jika hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, saya rasa semua orang mampu, karena setiap orang sudah memiliki rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan sudah ditakar seberapa banyak rezeki mereka masing-masing. Namun kebanyakan orang tidak bersyukur dan melakukan tindak pidana korupsi untuk memenuhi gaya hidup, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, buat apa kita korupsi? Tapi untuk melakukan korupsi pasti dia hanya untuk memenuhi gaya hidupnya yang terlalu melebihi daripada kemampuan dia mencari sesuatu. Oleh karena itu, penyebab-penyebab korupsi itu mungkin terlalu ringannya hukuman bagi para pelaku korupsi ini, pengawasan yang tidak efektif, dan pejabat yang serakah atau pengusaha-pengusaha yang serakah, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, penegakan hukum yang tidak berjalan, dan budaya masyarakat yang mengakar, serta tidak ada keteladanan dari seorang pemimpin. Inilah penyebab-penyebab orang melakukan korupsi. Pengawasan tidak ketat, memberikan kesempatan pada pihak swasta atau pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, membiarkan mereka melakukan korupsi, melanggar perbuatan melawan hukum. Apa sih yang dilanggar dalam tindak pidana korupsi ini sehingga dikatakan perbuatan melawan hukum? Kadang pelaku pengadaan barang dan jasa setelah melakukan kontrak, dia tidak mematuhi aturan yang ada di dalam kontrak tersebut, seperti pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan di dalam kontrak. Mungkin dia melakukan markup harga, bahkan mungkin melakukan suap supaya menjadi pemenang lelang, atau suap agar segera dibayar pekerjaan belum 100%. Itulah korupsi. Mengapa? Caranya adalah memberantas. Yang pertama kita perlu ketahui adalah memberikan hukum yang berat bagi para pelaku koruptor, sehingga bagi para pelaku-pelaku korupsi ini akan muncul efek jerak. Hal ini juga dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tidak hanya di pemerintahan, di pihak swasta juga sering terjadi korupsi. Namun di dalam pihak swasta namanya dia adalah penggelapan. Bahwa korupsi ini berasal dari tindak pidana pencurian. Pencurian dilakukan secara diam-diam, penggelapan. Tidak bedanya seperti hal-hal pelaku-pelaku kejahatan pencurian dan penggelapan, korupsi ini hanya berbeda kata. Namun pada intinya mereka adalah pencuri atau maling uang rakyat, karena yang dirugikan adalah rakyat. Seperti hal suap menyuap, kan negara tidak rugi. Siapa bilang negara tidak rugi? Dengan melakukan suap menyuap, seorang pejabat akan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan. Itulah termasuk korupsi, gratifikasi, memberikan hadiah kepada pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Di sini kita butuh pemimpin yang berintegritas, seorang pemimpin yang sudah seharusnya menjadi contoh bagi setiap anggotanya. Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintah, perusahaan, atau usaha tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka ini akan bisa menjadi suatu contoh ya.
tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya untuk tidak melakukan korupsi. Jadi contoh, pemimpin tidak melakukan korupsi, bawahannya kalau masih melakukan korupsi, malulah pemimpinnya aja jujur tidak korupsi. Memanfaatkan teknologi yang ketiga. Dalam melakukan pemberantasan dari korupsi, kita butuh yang namanya teknologi. Teknologi digital kini berkembang sangat pesat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi baik di pemerintahan, perusahaan, bisnis maupun lembaga pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga minimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Bangun, yang keempat adalah bangun pendidikan moral sejak kecil. Dari dini, sejak usia kecil, usia anak-anak sudah ditanamkan moral-moral untuk tidak melakukan korupsi. Karena jika dari kecil sudah dibiasakan hal-hal seperti ini, mungkin di masa depan anak-anak penerus generasi bangsa ini enggan atau malu dan tidak mau melakukan korupsi. Pendidikan moral merupakan fondasi yang harus diberikan sejak kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktek korupsi. Orang yang bermoral tidak akan tidak berlaku. Orang yang bermoral tidak akan berlaku adil, berintegritas, dan mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Tanamkan nilai-nilai religi secara intensif. Sudah bukan rahasia lagi jika menanamkan nilai-nilai agama, religi, maka dapat berperan memberantas korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan berbuat tercela. Mereka, orang-orang yang beriman, biasanya tidak akan terjebak dalam tindak pidana korupsi. Supremasi hukum yang kuat. Yang keenam adalah supremasi hukum yang kuat. Kekuatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka kepercayaan publik akan hilang. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. Membangun supremasi hukum yang kuat adalah dengan melakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih, sehingga tidak ada lagi manusia yang kebal hukum. Jika penegak-penegak hukum ini kesejahteraannya diperhatikan dan betul-betul tidak mau terima suap, orang bilang sih masuk angin, jangan sampailah penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai aturan. Sebenarnya hal seperti ini perlu kita perhatikan ya, untuk menutup celah bagi para pelaku-pelaku korupsi, para penegak hukum yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi lebih disejahterakan agar tidak melakukan korupsi. Tidak hanya penegak hukum dalam hal tindak pidana korupsi ya, tetapi semua penegak hukum, agar supremasi hukum kita ini di bangsa ini cukup kuat. Karena kesejahteraan tidak hanya penegak hukum sih, tapi semua masyarakat ataupun pegawai negeri, kesejahteraannya harus disejahterakan, ditingkatkan. Pemerintah harus memperhatikan hal seperti ini, termasuk dengan kejahatan-kejahatan di luar dari tindak pidana korupsi. Mereka melakukan hal tersebut karena kesejahteraan mereka tidak terpenuhi ya, seperti melakukan pencurian, melakukan begal, itu karena mereka tidak sejahtera hidupnya. Siapa sih yang mau melakukan kejahatan? Mereka tidak mau. Yang ketujuh adalah menutup celah internasional. Apa maksudnya menutup celah internasional? Hal ini dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi adalah dengan menutup celah internasional. Banyak koruptor yang melakukan pencurian dan menyembunyikan uangnya di negara lain. Dengan menutup celah internasional, maka para koruptor lebih mudah dilacak. Dia menyembunyikan uangnya di luar negeri setelah melakukan korupsi. Kita harus menutup celah tersebut agar dia tidak bisa melakukan praktek-praktek korupsi dan menyembunyikan uang mereka di luar negeri. Di sini semua aparat petugas dapat
terlibat dan berperan dalam melakukan tindak pidana korupsi ini. Oleh karena itu, diharapkan semua masyarakat bahu-membahu melakukan pencegahan dan tidak melakukan korupsi. Aparat atau penegak hukum perlu dibantu. Masyarakat perlu memberikan informasi dan memberikan informasi juga sesuai prosedur dan aturan agar tidak menyalahi aturannya. Bagaimana caranya? Bisa melakukan buat surat pengaduan dengan dilengkapi dengan bukti-bukti ya. Bukti-bukti yang cukup sehingga petugas mudah melakukan pengungkapan kasus. Baik sahabatku dimanapun kalian berada, demikian konten saya hari ini terkait dengan tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Salam buat sahabatku, mari kita berantas korupsi bersama. Tanpa sahabat dimanapun kalian berada, kita bahu-membahu agar korupsi bisa diatasi dan diberantas demi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Terima kasih.